Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari seorang tersangka pembunuhan sadis di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Di hadapan penyidik dan awak media, tersangka mengaku menyesali perbuatannya, namun di sisi lain, ia juga merasakan kepuasan batin yang mendalam setelah berhasil menghabisi nyawa korbannya yang tak lain adalah teman dekatnya sendiri. Tragedi berdarah yang dipicu oleh api cemburu dan dugaan perselingkuhan ini, seketika menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana seorang sahabat karib berubah menjadi mesin pembunuh yang dingin? Berikut investigasi selengkapnya untuk Anda. Inilah wajah Idam Dermawan, pria berusia 35 tahun yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di balik jeruji besi Mapolres Empat Lawang. Mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol, Idam hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers pada Jumat, 29 Mei 2026 kemarin. Namun, di balik tundukan kepalanya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut tersangka mengejutkan semua pihak yang berada di ruangan tersebut. Idam secara terbuka membeberkan hubungannya dengan korban bernama Agmi, yang juga berusia 35 tahun. Kenal, malah dekat dia itu teman saya sudah dari lama. Bahkan dia pernah tidur di rumah saya. Nasi telah menjadi bubur. Kedekatan emosional sebagai sahabat karib selama bertahun-tahun itu harus berakhir secara tragis di Desa Gunung Meraksalama, Kecamatan Pendopo. Agmi tewas mengenaskan setelah dihujani serangan menggunakan senjata tajam jenis tombak dan pisau di dalam rumah tersangka sendiri, pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026. Ketika awak media mempertanyakan apakah ada rasa penyesalan pasca eksekusi berdarah tersebut, Ida memberikan jawaban kontradiktif yang memicu bulu kuduk merinding. Puas hati karena tidak ada lagi rasa penasaran. Tapi saya mengakui jika saya salah, membunuh itu salah. Tidak sengaja saya melakukan itu. Pernyataan dingin inilah yang kini menjadi sorotan utama. Di tengah klaim penyesalan dan dalih tidak sengaja, tersangka secara sadar mengakui adanya kepuasan batin setelah melihat sang sahabat merenggang nyawa. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam dari pihak kepolisian Resor Empat Lawang, motif utama di balik pembunuhan berencana ini murni dipicu oleh rasa cemburu yang membakar hati tersangka. Korban Agmi disinyalir memiliki hubungan asmara terlarang dengan istri tersangka yang bernama Pipin Desmini. Skenario maut pun dirancang dengan rapi. Sebelum malam berdarah itu terjadi, Idam sengaja memancing korban untuk datang ke rumahnya. Ia mengirimkan pesan singkat menggunakan telepon genggam milik istrinya, seolah-olah sang istri mulah yang mengundang korban. Tanpa curiga, korban Agmi datang memenuhi undangan maut tersebut. Begitu korban melangkah masuk ke area dapur rumah, Idam yang sudah gelap mata langsung menyergap dan menyerang korban secara membabi buta. Meski korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan pisau yang dibawanya, ia akhirnya roboh dan tewas akibat luka tusukan yang parah di sekujur tubuh. Usai memastikan korbannya tak lagi bernyawa, Idam sempat melarikan diri keluar daerah. Namun pelariannya terhenti setelah pihak keluarga membujuknya untuk menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Atas tindakan brutal dan terencana ini, pihak kepolisian menjerat tersangka Idam Dermawan dengan pasal 458 dan pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tak main-main, ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau kurungan penjara paling lama 20 tahun kini tengah menanti sang jagal sahabat sendiri. Pengkhianatan dalam sebuah hubungan memang menyakitkan, namun membalasnya dengan nyawa dan kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi yang dibenarkan oleh hukum dan kemanusiaan. Kini, kehancuran tidak hanya menimpa keluarga korban, tetapi juga masa depan tersangka dan keluarganya sendiri.